Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Safitri, NPM 201102171 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini skripsi Ekonomi Moneter Internasional saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi dan Jumlah Uang Beredar terhadap Nilai Tukar Rupiah atas US dollar tahun 1999 sampai 2021. Pokok bahasanya adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Globalisasi dalam bidang ekonomi menyebabkan berkembangnya sistem perekonomian ke arah perekonomian terbuka antar negara. Perkembangan ekonomi internasional yang semakin pesat dan terkait antar negara-negara di dunia dapat memacu perubahan indikator makro suatu negara. Perkembangan ini menyebabkan adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional terdapat perbedaan mata uang yang digunakan dalam transaksi. Perbedaan mata uang ini merupakan salah satu indikator makroekonomi. Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya satuan mata uang yang sama sehingga mata uang kedua negara dapat dikonversikan ke dalam mata uang lain dengan menggunakan satuan ukuran nilai tukar mata uang yang disebut dengan kurs. Kurs rupiah di Indonesia mengacu pada dolar Amerika, sebab perdagangan internasional didominasi dengan transaksi menggunakan dolar Amerika. Kurs rupiah yang meningkat menyebabkan nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Berdasarkan pada kondisi faktual tersebut, maka menarik untuk dicermati secara lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi nilai kurs di Indonesia, terutama tingkat inflasi dan juga uang beredar. Bab 2, landasan teori. Nilai tukar. Nilai tukar valuta asing adalah harga satuan mata uang dalam satuan mata uang lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar valuta asing, yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda diperdagangkan. Teori yang menjelaskan tentang nilai tukar adalah teori paritas daya beli, menerangkan bahwa nilai tukar nominal antara mata uang dari dua negara bergantung pada tingkat harga dari kedua negara tersebut. Jika $1 dapat membeli barang dengan jumlah yang sama di Amerika Serikat dan di Jepang, maka jumlah yen per dolar harus mencerminkan harga barang di Amerika Serikat dan juga Jepang. Yang kedua ada inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Teori kuantitas merupakan teori yang diperkenalkan oleh Irving Fisher dan teori yang mendekati inflasi dari segi permintaan. Kemudian teori ini dikembangkan oleh kelompok monetaris yang mengatakan bahwa inflasi terjadi apabila kenaikan jumlah uang beredar. Meningkatnya jumlah uang beredar berarti meningkatkan saldo kas masyarakat, sehingga menambah pengeluaran konsumsi masyarakat. Inflasi memiliki pengaruh yang sangat besar kepada nilai tukar rupiah. Inflasi menyebabkan harga di dalam negeri lebih mahal dari harga di luar negeri, dan oleh sebab itu inflasi menambah kecenderungan suatu negara untuk mengimpor. Harga barang-barang ekspor pun akan cenderung mahal. Selanjutnya, inflasi akan menyebabkan permintaan valuta asing akan bertambah. Artinya, harga mata uang negara yang mengalami inflasi merosot atau mengalami pelemahan. Jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian, meliputi uang yang berada di tangan masyarakat maupun yang tersedia di perbankan.
Kelebihan jumlah uang beredar akan berdampak kepada masyarakat yang akan membelanjakan kelebihan ini, misalnya untuk impor atau membeli surat-surat berharga di luar negeri, sehingga terjadi aliran modal keluar yang berarti permintaan akan falas naik, sedangkan permintaan mata uang sendiri akan turun. Teori penawaran uang mengatakan, antara uang beredar dan nilai tukar mempunyai hubungan yang positif atau searah, di mana kenaikan dalam penawaran uang domestik mengakibatkan mata uang domestik mengalami depresiasi atau pelemahan. Bab 2, kerangka penelitian dan hipotesis. Dapat dilihat di sini terdapat kerangka penelitian dan hipotesis yang digunakan adalah, pertama, diduga bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas US dollar tahun 1999 sampai 2021. Yang kedua, diduga bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas US dollar tahun 1999 sampai dengan 2021. Yang ketiga, diduga bahwa inflasi dan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas US dollar tahun 1999 sampai dengan 2021. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, terdapat ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkup faktor makro Indonesia, yaitu inflasi dan juga jumlah uang beredar, dengan melihat perbandingan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Selanjutnya, data dan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data statistik yang nantinya akan diinterpretasikan secara deskriptif statistik. Data yang digunakan adalah data time series yang diambil dari tahun 1999 sampai dengan 2021. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, dari situs Bank Indonesia, dan juga Badan Pusat Statistik atau BPS. Metode analisis yang digunakan adalah model ekonometrika dengan metode regresi linier berganda atau OLS, menggunakan aplikasi eViews. Dan kita juga menggunakan uji asumsi klasik dan juga uji hipotesis. Bab 4, hasil dan pembahasan. Dari hasil regresi yang didapatkan dari software eViews, didapatkan bahwa parameter konstanta C sebesar 6505211, yang berarti bahwa jika variabel inflasi dan variabel jumlah uang beredar masing-masing adalah sebesar 0, maka nilai tukar akan ada sebesar 6505.211 rupiah. Yang kedua, nilai koefisien inflasi sebesar 167.0778 berarti bahwa setiap kenaikan 1% inflasi akan meningkatkan nilai tukar sebesar 167.0778 rupiah ceteris paribus. Ketiga, nilai koefisien M2 atau jumlah uang beredar secara luas sebesar 0.001107 berarti bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah jumlah uang beredar akan meningkatkan nilai tukar sebesar 0,001107 rupiah ceteris paribus. Yang keempat, nilai R square sebesar 0,873267 berarti bahwa variabel bebas yaitu inflasi dan jumlah uang beredar dapat menjelaskan variabel terikat yaitu nilai tukar sebesar 87% dan sisanya 13% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya didapatkan hasil uji normalitas residual. Hasil pengujian asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas residual. Di sini didapatkan probability sebesar
0,865308 dan dilihat dari nilai probability-nya yang lebih besar dari 0,05 atau tingkat kepercayaan, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan artinya residu tersebar secara normal. Selanjutnya, deteksi multikolinearitas. Didapatkan FIF dengan menggunakan uji multikolinearitas metode FIF, maka didapat hasil dengan masing-masing variabel sebesar inflasi 1,511493 dan jumlah uang beredar 1,511493. Karena nilai kedua variabel tersebut berkisar di antara angka 1, maka dapat dikategorikan bahwa hasil estimasi mengalami multikolinearitas rendah. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat dari observasi R-square yang dihasilkan dari observasi dikali dengan R-square senilai 4,840543 lebih kecil dari chi-square tabel yang sebesar 11,0705, maka H0 diterima. Dapat juga dilihat dari nilai probabilitas chi-square sebesar 0,4356 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima, yang artinya galat memiliki varians yang seragam atau memiliki homokedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi menggunakan metode Bruce-Gurfrey Serial Correlation LM Test, dihasilkan nilai chi-square sebesar 4,046616 lebih kecil dari chi-tabel 5,991, maka H0 diterima karena nilai probability lebih besar dari alpha 0,1322 lebih besar dari alfanya tersebut 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa model tidak memiliki masalah autokorelasi atau galat pada model tidak saling memiliki hubungan. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji T atau uji secara tunggal variabel inflasi. Di sini didapatkan nilai T hitung sebesar 2,947 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,72. Maka didapatkan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas US dollar tahun 1999 sampai dengan 2021. Yang kedua, ada uji T variabel jumlah uang beredar. Dapat dilihat di sini, karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas US dollar tahun 1999 sampai dengan 2021. Selanjutnya ada uji F atau uji secara simultan. Di sini didapatkan F statistik lebih besar dari F tabel, yaitu F statistik sebesar 68,91 lebih besar dari F tabel 3,52. Dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi dan jumlah uang beredar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas US dollar tahun 1999 sampai dengan 2021. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah, yang pertama, variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai tukar rupiah per US dollar tahun 1999 sampai dengan 2021. Yang kedua,
Variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif signifikan terhadap nilai tukar rupiah per US dollar tahun 1999 sampai dengan 2021. Yang ketiga, variabel inflasi dan jumlah uang beredar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atau US dollar tahun 1999 sampai dengan 2021. Saran yang akan saya sampaikan adalah untuk mempertahankan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, diharapkan pemerintah melalui otoritas moneter dan lembaga terkait, khususnya Bank Indonesia, selalu mengeluarkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas perekonomian demi menghindari fluktuasi dari nilai tukar tersebut. Adanya pengaruh pergerakan nilai tukar terhadap perekonomian mengharuskan terjadinya koordinasi yang kuat di dalam kebijakan moneter guna keseimbangan ekonomi, khususnya penetapan jumlah uang beredar. Kebijakan pengetatan moneter atau monetary tight policy untuk mengurangi jumlah uang beredar harus didukung agar mampu menjaga kondisi inflasi agar stabil. Instrumen moneter seperti politik diskonto, operasi pasar terbuka, dan lain sebagainya untuk menyerap jumlah uang beredar sehingga mendorong nilai tukar rupiah yang stabil. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.